Al-Wajib Aqidah Salafus Shalih Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari rahimahullah wa ghafarahullah wa hafizahullah wa lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jamil muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang wa ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah yu'arrifuna al bid'ata, mendefinisikan bid'ah. Wa ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah yu'arrifuna al bid'ata, mendefinisikan bid'ah, bi annaha, bahwasanya dia ma apa ustuhditsa, diada-adakan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahwa'i, berupa hawa-hawa, wa ma ubtudi'a, dan apa yang dibikin-bikin, minad dini, dari agama, ba'dal kamali, setelah sempurnanya, wahia, dan dia, kullu amrin, setiap perkara, lam ya'ti, yang tidak datang, ala fi'lihi, atas perbuatannya, dalilun syar'iyyun, dalil syar'i, minal kitab wa sunnati, dari kitab dan sunnah, wahia aydan, dan dia juga, ma apa uhditsa, diada-adakan, fid dini, di dalam agama, min tariqatin, dari cara, tudohi, yang menyerupai syariat, because dita'abudi, dengan tujuan ta'abud, wa taqarrubi, dan bertaqarrub, ilallahi, kepada Allah. Walidha, oleh karena itu, fal bid'atu, maka bid'ah itu, tuqabilu sunnata, berlawanan dengan sunnah, ghairu anna sunnata, di mana sunnah, hudan, petunjuk, wal bid'atu dalalun, kesesatan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan bid'ah. Apa definisi bid'ah? Setiap yang diada-adakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada hawa-hawa dan perkara yang dibikin-bikin di dalam agama setelah sempurnanya. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang berikutnya, setiap perkara yang tidak datang padanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma uhditsa fiddin, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, min tariqatin, dari cara, tudohi, yang menyerupai syariat, biqasdi ta'abudi, dengan tujuan ta'abud, wa taqarrub, dan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Ini yang ketiga. Antum mau ngapalin yang mana? Semuanya definisi bid'ah. Apanya? Iya, ada 3 ini. Yang pertama,
apa yang diada-adakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada hawa-hawa dan apa yang dibikin-bikin setelah dan apa yang dibikin dalam agama setelah kesempurnaannya. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap perkara yang datang yang tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setiap perkara yang tidak ada perintah mengerjakannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam masalah agama. Yang ketiga, Anda mau minta untuk hafalin yang ketiga. Karena yang ketiga itu lebih lengkap. Ma uhditsa fiddin. Ma uhditsa fiddin min tariqatin tudahi asy-syari'ata biqasdi at-ta'budi wa taqarrubi ilallah. Apalin, ini yang diapalin. Ma uhditsa fiddin. Apa yang diada-adakan di dalam agama. Min tariqatin tudahi. Dengan cara yang menyerupai asyariata syariat because di at-ta'abbudi dengan tujuan untuk berta'abbud wa taqarrubi dan bertaqarrub ilallahi kepada Allah. Jadi perkara-perkara yang dibikin-bikin dalam agama dengan cara menyerupai syariat dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah, berta'abbud. Sekarang duduk di depan makamnya orang soleh misalnya, diem. Bid'ah apa bukan? Kenapa? Kenapa? Karena dia menyerupai syariat. Antum kalau sholat diem, ya. Khusyuk, konsentrasi, iya. Kalau sholat memang ibadah. Orang i'tikaf. Orang i'tikaf di depan kuburan. Diem. Tujuannya apa? Taqarrub kan. Nah, jadi bikin perkara yang baru dalam agama yang menyerupai syariat, tujuannya taqarrub. Contoh lain, mengadakan perayaan Maulid Nabi. Kumpul. Nanti nama Nabi disebut berdiri. Dan seterusnya. Tujuannya apa? Taqarrub. Apa ada tujuan? Oh, ini main-main gitu. Enggak ada. Tujuannya taqarrub. Nah itu namanya bid'ah. Dan yang lain-lainnya. Intinya ini definisi diapalin, nanti antum bisa bisa mengembalikan ke definisi. Oh bid'ah. Oh bid'ah. Tak tunggu setengah menit ya. Hafalin definisi. Ma uhditsa fiddin, harus ada fiddinnya. Karena kalau dibikin-bikin perkara urusan dunia, bukan. Harus ada fiddinnya. Ma uhditsa fiddin. Kalau ma uhditsa fid dunia, tidak ada masalah. Ma uhditsa fiddin.
min tariqatin tudahi asy-syari'ata bi qasdi at-ta'abbudi wa taqarrubi lillah ilallah. Perwakilan depan, amam, siapa yang hafal? Yang sudah hafal? Yumna, kanan. Fadhal, Mas Farhan. Ilallah. Nah. Amam, perwakilan depan. Depan perwakilan. Nah, Mas Adika. Nah, Yusro. Nah, Mas Indar. Nah, itu namanya bid'ah. Lanjut. Walidha, oleh karena itu tadi sudah ya, bid'ah kebalikannya sunnah. Di mana sunnah adalah petunjuk. Adapun bid'ah kesesatan. Wal bid'atu, dan bid'ah indahum menurut mereka, menurut ahlu sunnah wal jamaah, nau'ani ada dua. Nau'ani ada dua. Nau syirkin wa kufrin. Yang pertama jenis kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, wa nau maksiatin munafiyatin likamal tauhid. Wa nau maksiatin, dan jenis maksiat munafiyatin yang menghilangkan likamal tauhid. Apa likamal tauhid? Ya, kesempurnaan tauhid. Jadi bid'ah ada dua kategori. Yang pertama jenis kesyirikan dan kekufuran. Bid'ah tapi kategorinya kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua bid'ah kategorinya kemaksiatan yang menghilangkan kesempurnaan tauhid. Bukan menghilangkan tauhid, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jadi tauhidnya terciderai, tapi tidak sampai hilang. Kalau yang pertama, nau syirkin wa kufrin, tauhidnya hilang, terkikis habis. Berarti orang berbuat bid'ah jenis yang pertama bisa batal Islamnya. Kalau orang berbuat bid'ah jenis kedua, tidak batal Islamnya, tapi tauhidnya berkurang, tercoreng. Ada dua macam, nau syirkin wa kufrin, wa nau maksiatin munafiyatin likamalit tauhid. Wal bid'atu, dan bid'ah wasilatun adalah sarana min wasaili syirki, dari wasilah-wasilah kesyirikan. Bid'ah adalah sarana daripada sarana-sarana kesyirikan. Wahia, yaitu qasdu ibadatillah, memaksudkan beribadah kepada Allah bi ghairi ma syara'a bihi, dengan apa yang Allah tidak mensyariatkannya. Bi ghairi ma syara'a bihi, dengan apa yang Allah tidak mensyariatkannya. Wal wasailu laha hukmul maqasid. Wal wasailu, dan perantara, laha memiliki hukmul maqasid, hukum tujuan. Perantara memiliki hukum tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kesyirikan. Maka sarananya memiliki hukum sebagaimana
tujuan. Sarana memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Antum memiliki tujuan. Tujuan antum apa? Tujuan antum mau tafakuh fiddin. Maka sarana yang antum adakan untuk tujuan itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Tafakuh fiddin kemuliaan. Maka antum membeli bukunya, membeli kitabnya, berjalan dengan sepeda motor ke tempat, bisa tafakuh, semua adalah kemuliaan. Jadi wasilah, sarana memiliki hukum sebagaimana hukumnya tujuan. Itu tadi tafakuh fiddin. Maka antum beli bukunya, beli kitabnya, beli pulpennya, beli bensinnya, jalannya menuju majelis taklim, itu adalah semuanya kemuliaan. Tapi misalnya ada orang tujuannya mau ke konser, joget-joget. Maka dia beli bensinnya, beli camilannya, makanannya, minumannya, jalannya menuju sana, semuanya adalah dosa. Bukan makanannya menjadi haram, bukan. Aktivitas membeli makanannya, jalannya, persiapannya, semuanya adalah kemungkaran. Jadi wasilah memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Antum tujuannya mau menikahi akhwat. Berangkatnya antum dari rumah, kemudian antum membeli buah-buahan misalnya, kemudian bensinnya habis, antum beli bensin, sampai di rumah akhwat untuk nador, ya, kan antum mulai proses mau menikah untuk nador, maka antum beli buah, antum beli bensin, perjalanan antum sampai di rumah akhwat yang antum mau nador, semuanya kemuliaan. Karena nikah itu kemuliaan, maka wasilah-wasilah yang menghantarkan ke sana kemuliaan. Sama-sama mau melihat akhwat. Kalau yang pertama nador, yang kedua bukan nador, apel. Apel malam Jumat. Maka beli buahnya, kemudian jalannya, beli bensinnya, karena bensinnya habis, sampai di rumahnya, semuanya kemungkaran. Karena wasilah memiliki hukum dengan yang sama tujuan. Ya. Sekarang orang beribadah kan harus dengan yang disyariatkan, ya apa tidak? Iya. Orang beribadah harus dengan yang disyariatkan. Nah, tapi ada orang beribadah dengan perkara yang tidak disyariatkan. Jadi tujuannya untuk beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Maka apapun yang menghantarkannya ke sana memiliki hukum yang sama dengan tujuan itu. Nah, kita coba ulangi lagi. Wahiyya yaitu qasdu ibadatillah, memaksudkan beribadah kepada Allah ghairi ma syara'a bihi, dengan selain apa yang Allah syariatkan. Wal wasail, dan wasilah-wasilah laha memiliki hukumul maqasid, hukum maqasid, hukum tujuan, tujuan-tujuan. Wa kullu dzari'atin ila syirki, wa kullu dzari'atin, dan setiap pencegahan wa kullu dzari'atin, dan setiap tindakan preventif, ya, tindakan antisipasi sebenarnya, ya,
bukan pencegahan, antisipasi. Tindakan antisipasi. Wa kullu dzari'atin, dan setiap tindakan antisipasi ila syirki, kepada kesyirikan, fi ibadatillah, di dalam peribadahan kepada Allah, al al-ibtida', atau membuat perkara baru, fiddin, di dalam agama, yajibu sadduha, wajib di saddun, wajib di atorik masdud, atau jalan, atoriknya masdud, buntu, ya. Yajibu sadduha, wajib dibendung, wajib dibuntu, wajib membendungnya, wajib membuntunya. Li'anna ad-dina qad iktamala, karena agama telah sempurna. Karena agama telah sempurna. Qala ta'ala, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nah, kita lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, barang siapa ahdatsa, membikin perkara baru. Man ahdatsa, barang siapa membikin fi amrina, di dalam urusan kami, hada ini ma laysa minhu, yang dia tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Ulangnya lagi, man, barang siapa ahdatsa, membikin fi amrina, di dalam perkara kami, hada ini, ma laysa minhu, yang dia tidak termasuk darinya, fawaradun, maka dia tertolak. Perkara kami berarti perkara apa? Perkara kami, barang siapa bikin pada perkara kami yang dia tidak termasuk padanya, yang tidak termasuk perkara kami. Apa perkara kami? Perkara kami seluruh yang disampaikan oleh Nabi, seluruh yang diajarkan oleh Nabi. Dia membikin suatu perkara yang tidak ada pada perkara kami. Artinya perkara apa? Baru dibikin, nggak ada pada perkara kami. Maka tertolak. Ya Allah. Nah, lanjut. Waqala, dan beliau bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Man barang siapa amila, melakukan amalan, suatu amalan, laisa, tidaklah alaihi, padanya, amruna, fawaradun, maka tertolak. Barang suatu amalan yang tidaklah pada amalan ini perkara kami, maka tertolak. Apa bedanya dengan hadis yang pertama? Barang siapa yang bikin perkara, yang perkara tersebut tidak ada pada kami, maka tertolak. Yang kedua, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada dari kami perkara tersebut. Ya intinya entah sabda Nabi yang pertama atau yang kedua, intinya itu perkara dibikin di dalam agama. Antum habis sholat duha, kemudian memandang ada doa khusus setelah sholat duha.
Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka. Bid'ah apa bukan? Bid'ah. Karena tidak ada pengkhususan ibadah setelah sholat duha. Bid'ah. Apa enggak boleh? Berdoa itu kan artinya bagus sekali. Oh, kalau mau berdoa silahkan. Apalagi artinya kan bagus sekali. Tetapi memandang inilah doa spesial untuk sholat duha, perkara baru. Enggak pernah ada. Tapi kalau antum istikharah kemudian berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika dan seterusnya, menentukan doa tertentu, wah ini doa khusus istikharah. Bid'ah? Tidak, karena ada amruna, ada perkara kami. Antum setelah sholat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, amikas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Antum merasa kurang afdol, astaghfirullah tok. Terus biar afdol lah. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat al minhum wal amwat wa tubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat al minhum wal amwat. Wah, enggak afdol kalau 3 kali. Mau 1000 kali. Wah, setelah sholat. Bid'ah? Bid'ah. Loh, kok bid'ah? Bagus loh. Iya, lafadznya bagus, astaghfirullahaladzim dan seterusnya. Bidah yang pertama, karena ketentuan dari Nabi sampai astagfirullah saja, gak ada al-azimnya. Zikir setelah sholat, istighfarnya sampai astagfirullah saja, tidak ada al-azimnya. Apa nggak boleh al-azim? Nggak boleh. Karena Nabi menentukan hanya astagfirullah saja. Kemudian Nabi menentukan istighfar setelah sholat hanya 3 kali. Orang merasa kuat karena habis minum pil kuat gitu. Wah, 1000 kali. Perkara baru. Lu apa nggak boleh zikir sebanyak-banyaknya? Monggo zikir sebanyak-banyaknya. Kalau bukan zikir muqayyad. Ini kan muqayyad. Setelah sholat dengan lafaz tertentu, dengan bilangan tertentu. Sama seperti sholat. Allahu Akbar. Boleh ditambah. Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Boleh? Ya nggak boleh. Karena itu sudah muqayyad. Allahu Akbar saja. Apa nggak boleh zikir sebanyak-banyak? Ya boleh. Nanti kalau tidak muqayyad. Sambil naik sepeda motor, Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Ya terserah saja. Karena itu mutlak. Kalau antum mutlak istighfar lagi duduk ya, hujan-hujan misalnya, minum kopi sama pisang goreng. Astaghfirullahaladzim. Karena melihat berita, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Boleh? Ya boleh saja, memperbanyak. Karena ini zikir mutlak. Tidak terikat dengan suatu ibadah tertentu. Muqayyad itu terikat artinya. Terikat dengan ibadah tertentu. Maka secara lafaz dia harus itu saja. Nggak boleh tambah-tambah. Seandainya ditentukan bilangan ya berapa kali sesuai dengan ketentuannya. Nggak boleh tambah-tambah. Boleh? Nah, setelah azan ada ketentuan lafadznya? Ada itu saja. Gimana setelah azan? Mas Eko, gimana setelah azan? Allahumma rabba wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'adhu wa mahmudal ladzi wa'adtah. Ketentuan dari Nabi sampai wa'adtah. Enggak ada innaka la tukhliful mi'ad, tidak ada. Enggak ada innaka la tukhliful mi'ad, enggak ada. Yang dari Nabi enggak ada innaka la tukhliful mi'ad. Maka kita mencukupkan yang dari Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Loh, dari mana innaka la tukhliful mi'ad? Enggak tahu dari mana. Oh, kemudian tersebar. Enggak ada. Innaka la tukhliful mi'ad. Kan artinya bagus. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Bagus sekali.
tetapi ini zikir muqayyad. Sama seperti Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Boleh? Nggak boleh, Allahu Akbar saja. Nah, dan orang yang berbuat bid'ah pasti tujuannya bagus sama buruk. Bagus tujuannya, tetapi menjadi buruk karena mencoreng konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Kan kita sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa konsekuensi dari syahadat ini? Syariat sampai kepada kita melalui orang yang diutusnya. Siapa orang yang diutusnya? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meyakini bahwasanya syariat sampai kepada kita melalui orang yang diutus, lalu ada apa kita membikin-bikin sendiri? Berarti kan seakan-akan kita mengatakan, wis gak usah nabi-nabian, wong saya juga bisa bikin syariat. Nah, bahaya sekali. Oke? Nah, terus ada orang menetapkan lafaz-lafaz tertentu kalau sudah khatam baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu wa nura dan seterusnya. Oh, ini artinya bagus sekali. Fadhol kalau mau dibaca dengan maksud berdoa secara mutlak, fadhol silakan. Silakan. Artinya kan bagus sekali. Tapi kalau memaksudkan ini doa khusus setelah khatam Quran perkara baru, nggak boleh. Nah, misalnya antum membaca la ilaha illallah, zikir yang bagus, bagus sekali. Tetapi antum memandang ini merupakan rangkaian setelah sholat. Jadi setelah membaca istighfar, tasbih ini, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Karena zikir setelah sholat tidak ada la ilallah, nggak ada. Lu apa? Nggak boleh. Lu siapa bilang nggak boleh? Kan kita bilangnya setelah rangkaian sholat tidak ada zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada. Berarti bacanya kapan? Terserah. Pada kesempatan mutlak. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min. Terserah baca. Mutlak. Jangan muqayyad. Allahu Akbar Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Nggak boleh. Jadi sebenarnya memahami bidah sederhana, gampang. Gampang. Tak kasih gambaran lagi. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Itu ketentuannya 4. Cuma 4 sih. Beribadah kepada itu harus semangat. 9 rakaat gitu loh. Gitu. Tujuannya bagus biar membaca Al-Fatihah lebih banyak, tasbihnya lebih banyak kan begitu. Sujudnya lebih banyak. Maksudnya bagus. Tapi ketentuannya hanya 4 gitu. Gambarannya begitu. Kan kita mesti nggak mau. Sebagaimana kita tidak mau membikin perkara baru di dalam sholat, maka apapun yang kategorinya ibadah, jangan kita bikin-bikin. Nah, jelas ya? Lanjut. Waqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Fa inna khairal hadithi, maka sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan kitabullah Al-Qur'an, wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri, dan seburuk-buruknya perkara muhdatsatuha yang diada-adakannya, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Membikin perkara baru. Allah itu trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa? Nau'u syirkin wa kufrin. Nah, itu jenisnya jenis nau'u syirkin wa kufrin.
mengatakan Allah bersifat bada. Allah bersifat bada. Awalnya tidak tahu, kemudian jadi tahu. Oh, ngono toh. Jadi kan kalau dalam bahasa kita kan begitu. Sebelumnya tidak tahu, kemudian jadi tahu. Walah, ngono toh rek gitu ya. Oh. Jadi baru tahu belakangan. Ada orang mensifati Allah bersifat bada, baru tahu belakangan. Sebelumnya nggak tahu. Bid'ah, bid'ah apa? La usyirkim la kufrin. Allah alim. Allah khabir. Dan ilmunya meliputi perkara yang belum terjadi, apalagi sudah terjadi. Siapa yang mengatakan Allah bersifat bada? Orang Syiah. Allah bersifat bada. Itu nau'u kufrin wa syirkin. Jenisnya kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau misalnya setelah sholat, astagfirullahaladzim, 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 tak sekali yang 10 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bid'ah, bid'ah. Jadi siapa? Maksiat. Bukan syirik dan kufrin, bukan. Maksiat. Maksiat karena tidak mencukupkan diri dengan yang diajarkan Nabi. Berarti bermaksiat. Karena Nabi ngajari astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah saja, tapi dia melampaui dari yang diajarkan Nabi. Maksiat. Sekarang antum bayangkan, Pak Guru bilang ke antum, Pak dosen bilang ke antum, masing-masing melakukan penelitian di dalam 3 hari. Kemudian antum melakukan penelitiannya di dalam 5 hari. Wah, dosennya marah. Ente nggak taat. Saya bilang 3 hari, kok ente melakukan 5 hari. Nah, kan kita nggak berani menentang dosen kan. Nah, ini sekarang kita menentang Nabi. Nabi ngajari astagfirullah saja, nggak mantep. Gimana sih kanjeng Nabi? Astagfirullahaladzim gitu loh biar mantep. Nabinya diprotes. Maka maksiat. Wadah? Wadah. Nah, lanjut. Wahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah la yarawna, tidak memandang annal bid'at, bahwasanya bid'ah ala martabatin wahidatin, di atas satu tingkatan, di atas satu martabat, satu tingkatan. Bal hiya mutafawitun, tetapi dia bertingkat-tingkat. Ba'duha yukhriju minad din, ba'duha sebagiannya yukhriju mengeluarkan minad din dari agama. Wa ba'duha dan sebagiannya lagi bimathabati kabairidz dzunub, pada posisi dosa besar, pada tempat dosa-dosa besar. Wa ba'duha dan sebagiannya lagi yu'addu minas saghair, dianggap termasuk saghair, dianggap dari saghair. Apa saghair? Dosa-dosa kecil. Nah, ini bid'ah tidak satu martabat. Martabat yang tinggi apa? Mengkafirkan seseorang, mengeluarkannya dari Islam. Bawahnya lagi kategorinya dosa besar. Di bawahnya lagi kategorinya dosa kecil. Tergantung tingkat bid'ahnya. Tergantung tingkat bid'ahnya. Kalau mengatakan masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, bid'ah, bid'ahnya bid'ah apa? No kufrin wa syirkin. Itu bid'ahnya itu mengeluarkan dari Islam. Gimana Al-Quran menyatakan Nabi SAW Nabi terakhir, kok ada orang mengatakan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad? Itu bid'ah. Tapi bid'ahnya paling tinggi. Bid'ah kekufuran. Mengeluarkan dari Islam. Mengeluarkan dari Islam. Kemudian bikin puasa.
puasa kekebalan. Puasanya 3 hari. 3 hari apa 7 hari Mas Ijat? Enggak tahu Mas Ijat ya. 40 hari. Oh, puasanya 40 hari. Puasanya 40 hari, makannya mutih. Nggak boleh ada yang warna. Jadi nasinya putih, lauknya ya tempe digodok, harus putih, nggak boleh berwarna. Minum air putih, nggak boleh minum air warna. 40 hari. Yang dibaca ini. Benar. Setelah itu sakti, mandraguna. Dibacok tidak mempan. Bikin puasa semacam itu, bid'ah. Bid'ah apa? Dosa besar. Karena membuat puasa yang tidak pernah Nabi ajaran, itu dosa besar. Yang berikutnya, setelah sholat, astagfirullah, sekali aja astagfirullahaladzim. Bid'ah. Dosa apa? Kecil. Jadi bertingkat-tingkat, ya. Bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar bid'ahnya, bertingkat-tingkat. Antum kalau salaman bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah menggugurkan dosa. Antum memandang kurang afdol kalau begini. Assalamualaikum. Antum kurang afdol. Yang afdol itu gini. Nah gitu ya. Dan antum tetapkan sebagai bagian dari Islam. Bid'ah? Salaman dengan begini saja sudah. Ada yang memandang kurang afdol. Sudah begini diputar. Setelah diputar kena ininya. Gitu ya. Berdosa. Nanti orang bilang, itu aja dosa. Antum gak mencukupan dengan yang diajarkan. Gini saja. Karena ini bagian dari agama. Di mana bersalaman menggugurkan dosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gugurin dosa. Tapi kemarin ketika pandemi corona, kita banyak gak gugur dosanya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah gak rontok dosanya. Soalnya gak salaman. Gak rontok. Sayang ya. Nah, sekarang tuh sudah salam-salaman, sudah? Atau ada yang masih takut? Ada yang masih takut? Nah, lanjut. Walakinnaha kullaha kulluha ya. Walakinnaha akan tetapi dia kulluha semuanya atau kullaha ya, dia tauhid itu kan ngikuti ya. Walakinnaha kullaha akan tetapi dia semuanya tashtariku berserikat fi wasfid dolalah pada sifat kesesatan. Memang bertingkat-tingkat kadarnya. Ada yang paling tinggi membatalkan keislamannya, ada yang di bawahnya kategorinya dosa besar, ada yang di bawahnya lagi kategorinya dosa kecil. Tetapi semuanya berserikat dalam satu sifat. Apa? Semuanya berbeda-beda tingkatannya karuan, tetapi berserikat dalam satu sifat. Apa? Dolalah, sesat. Berserikat dalam satu sifat. Dolalah, kesesatan. Kesesatan yang paling tinggi, yang di bawahnya lagi. Antum tahu Al-Bara bin Azib diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajari doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Itu yang pendek. Al-Bara bin Azib tidak diajari yang pendek, yang panjang. Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Terus Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Terus gak ada yang baca. Gak pernah tidur tuh. Baca yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wahya. Nah,
Al-bara diajari yang panjang. Ketika sampai pada kalimat amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Itu diajari Nabi. Yang diajari Nabi, amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Itu artinya. Sam al-bara ngikutinya amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi bilang, "La. La. Amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta." Diganti sama al-bara amantu bi rasulikal ladzi arsalta. La, Nabi tidak mau karena Nabi ngajarinya binabika binabika. Jangan diganti. Ya, jangan diganti. Nah, sampai sini dulu. Sekarang mufradat. Afwan lagi kurang enak badan. Sekarang mufradat. Halas. Mada amsi?